Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah yang dimana pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu, dan ini merupakan Riyadul Jannah atau taman-taman surga bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa senantiasa ibadah istiqomah dalam mentaati Allah, maka itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang beruntung. Sebaliknya bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dijauhkan oleh Allah dari hidayah, dari petunjuknya, orang-orang yang lalai dari ibadah kepada Allah, orang-orang yang meninggalkan Allah, dia tidak mau mengingat Allah, itulah orang-orang yang celaka hidupnya, orang-orang yang akan mendapatkan kerugian dan kebinasaan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita memperhatikan, menghayati dan memahami apa yang telah dibacakan imam tadi dalam sholatnya, sebenarnya kalau kita mau kupas, ya, mungkin nanti tema ini tidak akan kita kupas. Dua surat yang berbeda yang dibacakan imam, satu surat As-Saff, surat 61, yang kedua surat Al-Humazah, surat yang ke-104, ya. Maka kita akan sedikit mengupas surat Al-Humazah di rakaat yang kedua tadi yang dibacakan imam, ya. Surat ini diturunkan di kota Mekah karena memang suratnya, ayatnya pendek-pendek. Berbeda dengan surat As-Saff, surat itu diturunkan di kota Madinah atau dinamakan suratul Madaniyah. Jadi tanda-tandanya ayatnya panjang-panjang. Maka di sini saya akan mencoba untuk sedikit mengupas, ya, dengan penjelasan para ulama tafsir, para mufassirin, baik Ibnu Katsir ataupun yang lainnya. Maka di situ di dalam surat Al-Humazah adalah menceritakan bagaimana orang yang telah divonis oleh Allah masuk dalam kalangan orang-orang yang celaka hidupnya, orang-orang yang binasa, orang-orang yang mendapatkan kerugian nanti pada hari kiamat kelak. Maka di situ diawali kata-kata wail. Sebagian tafsir mengatakan wail salah satu nama neraka. Sebagian ulama mengatakan wail adalah yaitu layam jumin adabil qabri atau min adabin nar. Yang dimana tidak ada satupun orang nanti ketika dia mendapatkan vonis celaka itu menunjukkan bahwa dia tidak akan selamat dari azab kubur dan tidak akan selamat nanti dari siksa di api neraka pada hari kiamat kelak. Itu kata-kata wail. Jadi setiap kita membaca ayat-ayat Allah yang diawali dengan kata-kata wail, wailul lil musallin, wailul likulli humazatil lumazah, wailul lil ladzina kafaru, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Allah telah menyampaikan perihal orang-orang yang hidupnya jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang mendapatkan ancaman wail, ya, berupa lahum adab, ya, alaihim bil iqab, mendapatkan hukuman, mendapatkan siksa, itu mereka jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebaikan-kebaikan, jauh dari hidayah atau petunjuk Allah. Makanya disitulah dia mendapatkan apa? Kecelakaan dalam hidupnya. Bukan celaka dalam arti tidak harus mereka mendapatkan bencana, musibah yang merugikan bagi jiwanya, bagi hartanya, ataupun bagi keluarganya, bukan. Tapi bisa jadi orang-orang itu dijauhkan dari ibadah kepada Allah, jauhkan dari mengingat Allah, dilalaikan oleh Allah, sehingga orang-orang seperti itu kadang-kadang bergelimang maksiat, bergelimang harta, sehingga lupa untuk ibadah kepada Allah. Ingat, ya. Jadi orang-orang celaka tidak harus mereka celaka dalam arti merusak badannya, menghancurkan hartanya, menghilangkan harta, tidak. Bahkan orang-orang kadang-kadang disebutkan wail itu bisa jadi mungkin hartanya melimpah ruah. Orang yang sukses dunianya, orang-orang mendapatkan apa yang diinginkan dari dunianya, tapi dia jauh dari hidayah, dia jauh dari agama Allah Ta'ala. Makanya para jamaah Bapak Ibu
yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Seperti apa karakter orang-orang yang disebutkan celaka dalam surat Al-Humazah? Jelas, dari judulnya jelas Humazah. Dikatakan oleh Allah yang pertama adalah mereka yang hidupnya tidak pernah menjaga lisannya, tidak pernah menjaga ucapannya dari perkataan-perkataan yang buruk yang bisa menyebabkan datangnya murkanya Allah. Dia suka mengumpat, suka mencaci maki, suka menghina, suka merendahkan saudaranya orang lain, suka menebarkan fitnah, berita-berita yang tidak benar, hoax di tengah masyarakat, atau mungkin diupload, atau mungkin di-share ya, di media-media. Dan dia menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, fitnah-fitnah yang tidak benar, suka mengadu domba dan yang lainnya. Ini orang-orang yang dikatakan oleh Allah hidupnya celaka, hidupnya jauh dari kebaikan dan keberkahan. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lisan ucapannya. Makanya banyak orang yang mungkin dia kelihatannya baik, ibadahnya baik, tapi dari satu sisi dia tidak baik dari segi akhlak perbuatannya, ucapannya. Dikisahkan ada seorang wanita yang dia rajin ibadah, sholat malam, tahajud, rajin mungkin bersedekah, dia gemar bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Tapi di satu sisi dia juga tidak bisa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang bisa menyakiti saudaranya, menyakiti jamaahnya, menyakiti tetangganya, menyakiti keluarganya. Makanya para jamaah Bapak Ibu hati-hati. Tidak menjadi jaminan bagi orang yang ahli ibadat dia selamat dari azab kubur atau siksa neraka nanti pada hari kiamat, selama dia juga masih melakukan hal-hal yang sangat dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Yaitu mengucapkan kata-kata yang bisa melukai hati saudaranya, atau menimbulkan apa? Keburukan. Makanya para jamaah Bapak Ibu, celaka orang yang suka mengumpat, suka mencela kesana kemari. Nah, itu yang pertama sifatnya yang akan celaka hidupnya. Yang kedua, mereka juga termasuk orang-orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta. Alladzi jama'a mala wa 'addadah. Yasabu anna mal ahladah. Tujuan orang-orang yang suka mengumpulkan harta di sini, mereka yang suka mengumpulkan harta adalah mereka merasa bahwa harta yang dikumpulkannya bisa membuat dia bahagia, bisa membuat abadi, dalam arti nanti bisa menyelamatkan dari akhirat. Padahal dia jauh dari agama Allah, dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah berinfak. Seakan-akan harta yang dikumpul-kumpulkannya itu bisa membuat dia apa? Menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang disegani, ditakuti dan sebagainya. Makanya para jamaah Ibu, terkait dengan orang yang suka mengumpulkan harta, menganggap hartanya itu bisa membuatnya dia senang, bahagia, dan harta itu tidak dikeluarkan di jalan Allah, maka ingat kata Allah ancamannya apa? Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ingat, dia akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka hutamah, disebabkan karena dia melakukan dosa besar, mengumpat, mencela, menghina, memfitnah, mengadu domba, menebarkan berita-berita yang tidak benar. Di samping itu, dia orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak, bersedekah di jalan Allah. Bahkan hartanya itu pun kadang-kadang digunakan untuk perbuatan maksiat, digunakan untuk berbuat dosa, digunakan untuk membantu kemaksiatan, membantu kemungkaran, membantu orang minum khamr, berjudi, membantu sabung ayam, membantu orang terkait dengan perampokan, pembunuhan, juga untuk menolong dalam hal-hal kemaksiatan yang lain, perzinaan, bisa jadi dengan hal-hal yang melalaikan orang membaca Quran dan berzikir, yaitu mendengarkan musik. Orang-orang yang seperti ini jelas Bapak Ibu, harta yang tidak berkah, harta yang tidak bermanfaat. Inilah orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan kondisi orang dilemparkan neraka hutamah ini kata Allah di situ, maka akan dibakar mulai dari kakinya sampai api itu kemudian menjalar ke dalam hatinya. Saking panasnya.
Wa ma adraka mal hutamah narullal muqadah allati tattala al afidah inna 'alaihi musadah fi amadin mumaddada. Dan dia diikat di atas tiang-tiang nanti. Dirantai tangannya, dirantai kakinya, digantung di tiang-tiang itu. Ditutup rapat di dalam api tadi ya. Jadi di samping kanan, samping kiri, depan, belakang itu api, dan api itu membakar dirinya mulai kaki sampai menjalar ke atas. Kenapa Bapak Ibu? Ya itulah orang-orang yang senantiasa hidupnya jauh dari kebaikan. Makanya hati-hati Bapak Ibu, ini peringatan bagi kita. Apapun ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada kita, intinya adalah untuk apa? Yundirokum, memberikan peringatan kepada kalian. Di Al-Quran diturunkan adalah untuk apa? Supaya kalian segera sadar. Jangan sampai hal-hal yang kalian lakukan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar, bahwa nikmatnya kita membaca Al-Quran dibarengi dengan pemahaman, dibarengi dengan amalan, insya Allah ini akan menjadikan apa? Semakin kita mulia di sisi Allah. Karena Allah sendiri mengatakan, Innallah, Rasulullah mengatakan dalam hadis, Innallaha yarfa'u hadzal qur'ana aqwamun wa yad'una bi akharin. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang disebabkan karena dia mengamalkan Al-Qur'an. Karena dia paham, dia mengerti, dia sampaikan, dia ajarkan, dia amalkan, dia dakwahkan Al-Qur'an itu. Dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Meskipun dia bukan siapa-siapa, meskipun belum tentu dia orang yang kaya, tapi dia memiliki ilmu, Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara orang yang beriman sekaligus dia punya ilmu. Diangkat derajatnya Bapak Ibu. Jadi kalau orang mau pengen diangkat derajatnya, panjenengan kula apa? Amalkan setiap ilmu yang Allah sampaikan. Amalkan setiap ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, makalah keangkat derajat kita. Meskipun di dunia manusia memandang sebelah mata, menganggap oh ini orang nggak kaya, nggak ada masalah. Yang penting Allah nanti mengangkat derajat kita di akhirat karena ilmu yang kita miliki dan kita amalkan. Sebaliknya, orang yang tidak punya ilmu Bapak Ibu, orang yang jauh dari Al-Quran Bapak Ibu, orang yang menyepelekan perintah Allah, yang mengabaikan aturan-aturan Allah, dihinakan oleh Allah hidupnya. Dihinakan oleh Allah, direndahkan. Apalagi nanti pada hari kiamat, Allah tidak sudi melihat orang-orang yang dia jauh dari Al-Quran. Makanya para jamaah Bapak Ibu, jangan sampai nanti pada hari kiamat kita digolongkan orang-orang yang dijauhkan dari Allah. Allah lalai kepada kita sebagaimana kita lalai kepada Allah. Allah meninggalkan kita sebagaimana semasa hidup kita meninggalkan Allah. Nasullah fanasiyahum, kata Allah. Mereka semasa hidupnya itu orang-orang munafik Bapak Ibu, lalai, lupa, meninggalkan Allah, kemudian Allah meninggalkan mereka. Jangan sampai nanti pada hari kiamat kita termasuk orang-orang yang ditinggalkan oleh Allah. Artinya kalau orang sudah ditinggalkan oleh Allah, dia tidak ada jaminan untuk masuk surga. Na'udzubillah. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna